Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Bengkulu Podcast, yaitu di podcast di Moy Media Online Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, Bapak M. Ali Saptaeni, SE. Pada beliau kita beri aplaus dulu. Assalamualaikum Pak Ketua. Sehat ya Pak Ketua ya? Sehat. Jadi sahabat kabar, hari ini memang kita sudah agendakan dengan Pak Ketua Dewan Kabupaten Mukomuko untuk kita berbicara sedikit terkait hal-hal yang ada request dari sahabat kabar terkait masalah stunting. Nah ini kalau kita dengar masalah stunting ini itu agak-agak seperti apa gitu ya? Asumsinya pendek. Asumsinya pendek ya? Seperti itu. Oke, jadi Pak Ketua, kalau kita lihat dari media massa dan segala pun dari pemerintah pusat juga sudah merilis bahwasannya untuk menuju generasi emas di 2025 ini butuhnya peran serta segala lini untuk menekan angka stunting gitu. Seperti apa sih kalau dalam konteksnya seperti itu stunting? Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatan kita dalam upaya memberantas stunting khususnya di Kabupaten Mukomuko, itu sebelumnya kita harus memahami dulu sesungguhnya stunting itu apa. Iya, lebih paham ya. Yang kedua, nanti posisi stunting itu di kabupaten kita seperti apa. Betul. Nah, kalau kita bicara stunting, substansi ini sesungguhnya adalah kekurangan gizi terhadap seseorang. Nah, kekurangan gizi ini sebagai akibat daripada defisi gizi yang sudah menaun. Betul. Nah, kejadiannya itu adalah asupan kalori per kapita masyarakat kita itu rendah. Nah inilah yang berakibat buruk kepada tumbuh kembangnya seseorang. Secara substansinya adalah seperti itu. Tetapi secara umum orang mengasumsikan stunting itu pendek. Ya, tapi sesungguhnya tidak. Orang stunting pasti pendek, tapi yang pendek belum tentu stunting. Betul. Stunting tidak fokus ke pendek. Betul. Tapi kalau orang itu stunting pasti dia pendek. jadi itu juga makanya jadi untuk sahabat kabar untuk lebih detail tadi yang sampai Pak Ketua itu kita harus tahu stunting ini bukan harus STUNNG itu, tapi kita lihat stunting itu awalnya seperti apa yang disampaikan tadi Pak Ketua. Jadi Pak Ketua gini, Pak Ketua. Kalau kita lihat di program di masyarakat di lapisan yang terendah, contohnya desa ya. Desa ini kan sudah ada menggerakkan kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya korelasinya dengan stunting itu seperti apa sih, Pak? Ada korelasinya karena ketahanan pangan itu arahnya adalah ke kemiskinan ekstrim. Ekstrim ya, betul. Tetapi data yang ada sekarang ini kita menemukan juga tidak korelasinya. Di satu daerah stuntingnya tinggi, betul. Tetapi untuk kemiskinan ekstrimnya itu rendah atau ya? juga sebaliknya. Nah, kalau kita menjumpai kondisi masyarakat itu ada kemiskinannya rendah, itu stuntingnya tinggi. Nah, ini harus kita mencoba menganalisa ini tidak sesungguhnya persoalan gizi. Betul. Nah, ini berarti kan sesungguhnya adalah persoalan kepemanfaatan. Betul. Gizinya ada karena sudah di backup dengan ekonomi yang lebih dari cukup, tetapi gizi kurang. Nah, berarti kan pemanfaatan. Betul. Gizi yang ada tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini pemahaman. Ya, betul. Pemahaman. Jadi persoalan stunting itu tidak sesungguhnya gizi juga, pemahaman juga ada. Nah, kalau kita bicara tadi masalah ketahanan pangan, korelasi itu adalah sesungguhnya ketahanan pangan itu substansinya kemiskinan. Betul. Kenapa kemiskinan itu terjadi? Berhubungan dengan ketahanan pangan ada 3 hal yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama adalah ketersediaan dari pangan sendiri. Betul. Yang kedua adalah distribusi pangannya. Yang ketiga pemanfaatan tadi. Betul. Kadang-kala pangannya sudah ada nih, distribusi juga lancar. Tetapi pangan yang ada itu tidak didorong oleh kemauan masyarakat untuk menggunakan, ya akhirnya nggak termanfaatkan juga. Nah, ini secara umum berhubungan dengan ketahanan pangan ini sesungguhnya fungsi pemerintah itu hanya regulasi saja. Berarti bahasanya memang
ketahanan pangan itu dari 3 yang dikutip tadi Pak Dewan tadi, jadi memang harus sama-sama berjalan ya. Berjalan, betul. Karena kalau yang 1-2-nya aja yang aktif, saat yang ketiganya tidak kan nggak jadi Nggak seperti jadi itu. juga, barang Jadi- sudah ada depan mata tapi nggak dimanfaatin. Betul. Jadi Pak Dewan seperti ini Pak Dewan. Kalau kita lihat banyak juga dari kita review yang belakang ini kan, kalau stunting ini, oh yuk ada juga gerakan masyarakat yang kita bantu. Kita bantu aja orang yang udah stunting nih. Sebenarnya itu apa yang harus dilakukan itu kan mungkin lebih dari hulunya dulu nih Pak Dewan. Seperti apa tuh kalau dari hulu? Dari substansi definisi yang Ya. saya sampaikan tadi, berarti stunting itu kejadiannya tidak serta-merta. Betul. Kejadiannya tidak tiba-tiba. Mhm. Karena kejadian itu tidak tiba-tiba, tidak serta-merta, tentu penanganannya juga tidak serta-merta, Betul. tidak tiba-tiba. Sekarang ini kan himbauan dari pemerintah pusat ada namanya 100.000 hari HPK. Oh iya. Hari hidup untuk pertama kali. Hari pertama Hari kehidupan pertama. kita, 1000 hari hari pertama kehidupan kita. Stunting ini harus kita kelola, harus kita manage penanganannya dari itu tadi, dari 1000 hari kehidupan pertama kita. Dari mana hitungan 1000 hari itu? Kalau kita bicara korelasi ke gizi ya berhubungan dengan ASI, ASI itu kan eksklusif kan 2 tahun. Betul. 2 tahun itu kalau hitung harinya berarti kan sekitar 720 hari lebih kurang ya. Nah, yang 1 tahun lagi di mana? 1 tahun lagi ini adalah pra kita berkeluarga. Oke. Nah, ini penanganan stunting ini untuk mengcover dari 1000 hari kehidupan pertama itu berarti dimulai pada saat seseorang itu punya niat untuk berkeluarga. Berarti bimbingan yang pertama, arahan yang pertama itu harus dimulai di KUA. Betul, konseling ya. Ya, di konselingnya di KUA. Nanti jadi pra kita berkeluarga, pra menikah, itu stunting itu sudah kita tanamkan pemahamannya, kita sudah sosialisasikan, kita sudah jelaskan hal-hal yang harus dilakukan. Begitu juga nanti setelah kita menikah. Ya, mohon maaf ya pada saat waktu kita produksi pun harus diatur. Betul. Kapan waktu kita harus produksi, nah pada saat kita melakukan produksi itu apa yang harus Iya. kita jaga, gizi yang mana yang harus kita jaga, sehingga nanti ya benih yang kita anggap yang kita harapkan tumbuh Betul, nanti dia betul, sudah betul. diawali gizinya itu sudah di backup dari itu. Nah, baru nanti pasca kelahirannya atau 2 tahun pasca kelahiran itu ya mengenai apa namanya pola asuhnya harus Iya, kita iya. tata. Pola asuhnya apa? Berhubungan dengan pemberian ASI. Makanya ada istilah namanya IMD, inisiasi menyusui dini. Nanti kata bayi belum butuh menyusui, harus kita susui Iya. cepat. Nah, sehingga kebutuhan gizinya terpenuhi. Belum ada lagi namanya MPASI. Kita memberi makanan tambahan Betul. untuk ibu yang posisi menyusui. Jadi terakhir nanti itu ada penyakit-penyakit yang ada ke bayi ini harus kita lakukan penanganan cepat. Nah, intervensi kita mestinya adalah penanganan stunting ada 2. Betul. Ada intervensi spesifik, ini yang berhubungan dengan gizi. Betul. Kapan kita memulainya itu tadi yang 1000 hari pertama kehidupan itu. Ada namanya lagi intervensi sensitif. Intervensi sensitifnya apa? Ini berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan sanitasi. Sanitasi kalau lingkungan itu berpengaruh juga dengan stunting. Nah, kolaborasi ini sesungguhnya harus kita lakukan menjadi kegiatan-kegiatan di OPD yang ada di kabupaten masing-masing. Nah, semua OPD yang bersinambungan dengan kegiatan stunting harus kita sebutkan. OPD A kegiatannya apa, OPD B. Nah, bahkan bukan OPD saja, semua sektor vertikal pun harus kita libatkan. Peran-peran kawan-kawan dari Kodim, Polres, semua harus. Jadi bahasanya tuh stunting ini memang nomor 1 kita memberikan edukasi dulu, Betul, pemahaman dulu pemahaman. kepada masyarakat. Tadi yang Pak Ketua sampaikan tadi dari mulai yang 1000 hari itu, Ya. bahkan yang akan menjelang di masa nikah. Iya. Jadi edukasi dari KUA ataupun dari pendampingan yang lainnya Ya. seperti itu. Berarti sahabat kabar, memang kita perlu juga pahami bahwasanya stunting ini banyak aspek yang membuat akan terjadi seperti itu. Jadi nomor 1 nih, kalau untuk sahabat kabar juga kalau iseng-iseng nanti bisa di googling sebenarnya apa sih stunting seperti itu kan. Jadi situ. Nah Pak Ketua, dari program stunting yang kita memang dari pusat juga udah dicanangkan bahwa kita harus menekan angka stunting ini. Untuk di kabupaten ini jangka dekatnya seperti apa nih?
yang sudah kita bicarakan dengan pemerintah daerah adalah penganggaran untuk Betul, tahun 2003. Memang sudah kita splitkan antara sensitif dan spesifik itu Oke. sudah kita splitkan kegiatannya. Yang spesifik itu adalah berhubungan dengan gizi, itu dokter-dokternya OPD juga sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan itu mulai dari posyandu, Puskesmas, bagaimana kita tugas kesehatan dan posyandu yang ada di desa itu, yang dalam kelompok-kelompok itu, bagaimana upaya maksimal kita supaya bayi yang lahir ini supaya segera dibawa ke posyandu sesuai dengan waktu-waktunya. Kenapa harus kita bawa ke situ? Karena stunting itu kan ya terlihat nanti di waktu bayi itu dari perbandingan antara umur dengan badan ya. tinggi. Iya, betul. Di mana kita dapat pemantauan itu adalah di posyandu. Nah, makanya OPD terkait dengan posyandu, nah kita support kegiatan-kegiatan sosialisasi di posyandu, kita menggerakkan posyandu petugas posyandu yang dari desa supaya intens terhadap hal ini. Jadi seperti itu. Jadi sahabat kabar, memang luar biasa kalau kita gali masalah stunting, mungkin nggak cukup berapa buku nih kalau kita banyak, tapi gambaran singkat Pak Ketua kita sudah membahas stunting itu seperti ini loh. Jadi banyak aspek juga yang menyebabkan terjadinya stunting, dan banyak aspek juga yang cara menekan stunting seperti itu. Jadi semua kita perlu kolaborasi, baik tadi Pak Ketua sampaikan dari OPD-nya, PMKP, ya bahkan yang vertikal seperti itu. Sahabat kabar, untuk lebih jelasnya nanti, sahabat kabar juga jangan lupa tetap googling, searching, cari referensi seperti apa kan, untuk memberikan knowledge kepada sahabat ataupun keluarga yang mau sebentar lagi mau menikah seperti itu. Jadi Pak Ketua, pesannya untuk masyarakat Kabupaten Muko nih khususnya nih, untuk remaja putri nih khususnya, kita bicara remaja putri nih, karena yang mungkin nanti akan ke jenjang pernikahan, seperti apa sih pesannya? Oke, sebelum ke situ saya sampaikan dulu, itu data stunting di tempat kita. Ini ada dua, berdasarkan survei. Betul. Ini posisi stunting kita sangat tinggi, Betul. di angka di atas 20%, hampir menyentuh angka 22%. Sementara pusat menggarisbawahi dengan real di angka 14. Nah, tetapi di data real yang kita punya, yang by number address, yang database yang kita pakai, posisi stunting kita di angka 57. Ini sesungguhnya masih dalam kategori titik aman kita. Kalau seandainya data real ini yang kita jadi acuan, tetapi pusat lebih sukanya menggunakan data survei. Nah, survei ini dia tinggi kita. Meskipun demikian, persoalan stunting ini adalah persoalan nasional yang harus kita tangani secara bersama. Saya dalam mengharapkan adanya perubahan perilaku terhadap seseorang itu dalam konteks sejarah, saya lebih cenderung kepada menanamkan pemahaman. Bukan kita perintahkan, kamu harus ini, kamu harus ini. Tapi dengan kita memberi pemahaman yang dalam, yang komprehensif tentang sesuatu hal itu, dari pemahaman itulah perubahan sikap perilaku itu kita harapkan. Jadi kalau saya boleh menyarankan, yang bisa kita lakukan sekarang ini minimal dengan cara kita masing-masing, kita mendalami stunting ini sesungguhnya apa, kejadian stunting ini seperti apa, akibat stunting ini seperti apa, penanganan stunting ini seperti apa. Nah, dengan kita mendapat informasi yang komprehensif tentang stunting, itulah yang kita harapkan ada motivasi yang muncul di dalam internal diri kita untuk melakukan perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang mana? Perubahan perilaku yang kita harapkan adalah jangan sampai muncul stunting. Ya, karena selama ini kalau kita pranikah, kita pergi di KUA, tidak dikasih penyuluhannya seperti itu. Nah, nggak apa-apa, kita tanyakan saja apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi pernikahan ini. Nah, jadi jangan lagi kita mentabukan informasi-informasi yang seperti itu. Justru dengan keterbukaan informasi itu yang memungkinkan nanti pemahaman kita bisa bertambah dan sikap perilaku kita bisa berubah dengan sendiri. Luar biasa, beri aplaus dulu deh. Memang sedikit tapi padat. Nah, jadi sahabat kabar, itulah tadi bahasa singkat yang disampaikan Pak Ketua Dewan kita, bahwasannya kita butuhnya kolaborasi semua pihak untuk melawan angka stunting ini kan. Jadi kita sepakat, sahabat kabar Bengkulu, Moy dan Pak Ali Sapteni,
perang terhadap stunting. Sepakat. Sepakat gitu ya. Oke, kita beri aplaus dulu. Jadi sahabat kabar, tidak terasa walau pembicaraan kita hanya singkat. Mudah-mudahan di next ke depan di sesi-sesi selanjutnya Pak Ketua kita akan bahas-bahas yang mungkin yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Jadi kita usahakan pertemuan kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.